Gelisah dapat perintah dari Ferdy Sambo tembak Brigadir J, Baradae pergi ke toilet dan lakukan hal ini. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda, untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Jakarta, terkejut dan gelisah mendapat perintah dari Ferdy Sambo untuk menembak Brigadir J, Yosua Huta Barat. Baradae pergi ke toilet dan lakukan hal ini sebelum eksekusi. Diketahui saat Ferdy Sambo sampai di rumah dinas Duren 3, ia langsung naik ke lantai atas rumahnya dan memanggil Bribka Riki Rian atau Bribka RR. Rupanya Bribka RR ditanyai tentang kesanggupannya untuk menembak Brigadir J lantaran mendengar pengakuan Putri Chandrawati yang mengalami pelecehan seksual dari ajudannya itu. Namun saat itu Bribka RR mengaku tidak berani dan kuat mental untuk menembak Brigadir J. Ferdy Sambo kemudian meminta Bribka RR untuk memanggil Baradae. Setelah naik ke lantai 3, Baradae langsung diminta oleh Ferdy Sambo untuk mengeksekusi Brigadir J. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Baradae, Roni Talapesi. Menurut keterangan Baradae, ia mengaku terkejut dan sempat pergi ke toilet untuk berdoa sebelum melakukan penembakan kepada Brigadir J. Baradae dipanggil ke lantai 3 oleh RR. Riki Rizal itu kemudian disuruh menembak Brigadir J. Klien saya turun ke bawah sempat ke toilet berdoa. Waktu ke bawah, klien saya lihat sudah persiapan jalan ke Duren 3. Iya, Baradae sempat berdoa, kata Roni seusai dihubungi, Kamis tanggal 8 September tahun 2022. Roni menyanggah dugaan Baradae yang menghubungi seseorang sebelum menembak Brigadir J. Enggak ada yang dihubungi. Kemarin yang disampaikan pengacara lama, Deolipa Yumara itu hoaks, imbuhnya. Tak lihat pembersihan darah. Dalam kesempatan yang sama, Roni Talapesi juga menjelaskan jika Baradae tidak melihat proses pembersihan darah Brigadir J setelah dieksekusi. Roni mengatakan setelah menembak dan mengeksekusi Brigadir J, Baradae langsung menjauh dari tempat kejadian perkara TKP. Klien saya enggak lihat pembersihan darah, kata Roni seusai dihubungi. Adapun proses pembersihan darah itu diduga dilakukan salah satu asisten rumah tangga ART atas perintah Irjen Ferdy Sambo. Roni mengatakan Baradae sempat terkejut setelah mengetahui Brigadir J tewas. Oleh karena itu, dia mengatakan kliennya tersebut tidak mengetahui adanya proses pembersihan darah Brigadir J. Kan, dia syok waktu itu. Jadi enggak lihat, jelasnya. Marah kepada Ferdy Sambo saat rekonstruksi reka adegan. Dilansir dari kanal YouTube Viva Co.id, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Susila Ningtyas Rabu, tanggal 31 Agustus tahun 2022 mengungkap fakta peran Baradae dilakukan oleh pemeran pengganti. Dalam tayangan video tersebut, Baradae disebut marah karena cerita Ferdy Sambo dan 4 tersangka lain berbeda dengan kejadian sebenarnya. Bahkan, tersangka Richard Eliezer sempat marah kepada Ferdy Sambo dan meminta peran pengganti untuk memperagakan beberapa adegan pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Duren 3. Kemarahan Baradae dipicu karena adegan versinya dan versi Ferdy Sambo berbeda. Informasi ini sekaligus menepis ketakutan Baradae untuk berhadapan dengan Ferdy Sambo. Sebagaimana yang disampaikan oleh pengacara Roni Talapesi, yang memastikan kliennya, Baradae tidak gentar untuk berkata jujur. Tayangan video YouTube tersebut juga menjelaskan bahwa, Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas pada Rabu tanggal 31 Agustus tahun 2022, lalu menjelaskan bahwa, amarah Baradae dalam rekonstruksi di rumah pribadi di Magelang dan rumah dinas, karena para tersangka lain juga melakukan adegan yang tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya terjadi. Akibatnya, Baradae enggan memperagakan beberapa adegan dan digantikan dengan orang lain. Sebelumnya, rekonstruksi pembunuhan Brigadir J telah selesai dilakukan di 3 lokasi berbeda. Seluruh proses rekonstruksi digambarkan dengan 78 reka adegan di Magelang, rumah Ferdy Sambo Jalan Saguling 3, dan rumah dinasnya, Duren 3 Jakarta Selatan. Atas peristiwa nahas tersebut, penyidik telah menetapkan 5 tersangka, Baradae, Bribka RR, KM, Irjen Ferdy Sambo, dan Putri Chandrawati. Kelima tersangka disangkakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subsidiar, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan junto, pasal 55 dan 56 dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, dan atau selama-lamanya 20 tahun. Keluarga Brigadir J diperiksa. Kamarudin Simanjuntak resmi melayangkan LP terhadap Ferdy Sambo terkait laporan palsunya berupa percobaan pembunuhan dan pelecehan seksual terhadap Brigadir J ke Polres Metro Jakarta Selatan.
Agenda hari ini kita mau bikin laporan polisi terkait dengan pembuatan laporan palsu kaitannya dengan pasal 317318 KUHP junto pasal 5556 KUHP. Di mana Pak FS Ferdi Sambo membuat laporan di Polres Jaksel tentang pengancaman pembunuhan atau penodongan, kata Kamarudin saat ditemui di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat tanggal 26 Agustus tahun 2022. Selain itu, Kamarudin juga berencana melaporkan Ferdi Sambo terkait sejumlah aksi pencurian barang-barang dan adanya aksi pencurian uang dari rekening Brigadir J. Nanti, itu laporannya tersendiri. Nanti laporannya tentang pencurian handphone, pencurian laptop, dan pencurian ATM atau uang, ungkapnya. Diketahui sebelumnya, Kamarudin mengungkap adanya uang tabungan senilai 200 juta rupiah milik Brigadir J yang hilang dari rekening milik almarhum. Ada HP, ATM-nya di 4 bank, dan laptop bermerek Asus. Tadi terkonfirmasi sudah, memang benar apa yang saya katakan bahwa tanggal 11 Juli tahun 2022 itu masih transaksi. Masa orang mati mengirimkan duit dari rekening almarhum mengalir ke tersangka 200 juta, ujar Kamarudin. Uang ratusan juta itu dipindahkan atau ditransfer ke rekening Bribka RR, lanjutnya. Putri Chandrawati juga turut dilaporkan. Tak hanya Irjen Ferdi Sambo, Kamarudin juga melaporkan Putri Chandrawati ke Bareskrim Polri. Sebab, Putri Chandrawati membuat laporan palsu terkait aksi pelecehan seksual yang dilakukan almarhum Brigadir J. Demikian juga Ibu PC membuat laporan polisi juga bahwa dia adalah korban pelecehan dan atau kekerasan seksual. Kedua laporan itu sudah di SP3 oleh Dirtipidum Polri, pungkas Kamarudin. Sementara itu, Kamarudin memastikan laporan polisi yang dibuat pihaknya untuk menepis isu Brigadir J yang menjadi pelaku pelecehan seksual sebelum dieksekusi oleh Ferdi Sambo. Tetapi masih terus diulang-ulang bahwa mereka korban pelecehan seksual. Oleh karena itu supaya ada kepastian hukum kita membuat laporan polisi sore ini, katanya. Sementara itu, saat ini Putri Chandrawati masih menjalani pemeriksaan di gedung Bareskrim Polri terkait kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari salah dan dosa.